Pada debat Capres-Cawapres yang keempat kemarin ada hal yang menarik untuk kita bahas. Ada Cawapres yang dianggap mengejek lawan dengan kata-kata dan gestur. Apakah kata dan gestur memang perlu atau sekedar gimmick untuk bumbu debat? Terutama bagi generasi lebih tua, debat yang mengejek lawan dengan tujuan menurunkan kredibilitasnya dapat dianggap tidak etis dari segi retorika dan logika. Penggunaan penyerangan pribadi cenderung mengalihkan perhatian dari substansi argumen. Selain itu, secara psikologis, hal tersebut dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk dialog konstruktif dan merugikan hubungan antar individu. Analisis psikologis terhadap sikap yang dianggap tidak sopan dalam debat Cawapres kemarin dari sisi kematangan jiwa dapat mencakup beberapa pertimbangan. Pertama, empati dan penerimaan terhadap lawan. Kematangan jiwa, dalam hal ini kematangan jiwa mencakup kemampuan untuk berempati dan menerima perbedaan pendapat tanpa perlu mengejek atau merendahkan. Jika sikapnya menunjukkan kurangnya empati, hal ini bisa mencerminkan kurangnya kematangan jiwa dalam menghadapi perbedaan. Yang kedua adalah pengendalian emosi. Orang yang matang secara emosional cenderung memiliki kontrol yang baik atas emosinya, bahkan dalam situasi tegang atau konflik. Jika mengejek dengan intensitas yang tinggi, hal ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang kemampuannya untuk mengendalikan emosinya. Yang ketiga adalah respek terhadap dialog dan diskusi. Kematangan jiwa itu juga mencakup kemampuan untuk berpartisipasi dalam dialog yang produktif dan menghormati pendapat orang lain. Jika peserta debat cenderung mengejek tanpa membuka ruang untuk diskusi yang konstruktif, ini bisa mencerminkan kurangnya kematangan jiwa dalam berkomunikasi. Yang keempat adalah kemampuan untuk berkembang. Kematangan jiwa juga mencakup kemampuan untuk belajar dari pengalaman, merenung, dan berkembang sebagai individu. Jika sikapnya menunjukkan ketidakmampuan untuk berkembang atau meresapi masukan dari lingkungan, hal ini dapat mempengaruhi persepsi tentang kematangannya. Sikap sombong dan pongah serta kecenderungan untuk mengejek dalam debat bisa mencerminkan karakteristik kepribadian yang dominan atau mungkin merupakan strategi komunikasi yang dipilih seseorang. Ini dapat disebabkan oleh kepercayaan diri yang berlebihan, dorongan mendominasi, atau keinginan untuk memenangkan perdebatan dengan cara apapun. Kita jadi perlu merenungkan kembali mengapa syarat sebagai seorang presiden atau wakil presiden itu menurut peraturan sebetulnya harus minimal 40 tahun. Secara neurohormonal, perubahan dalam sistem saraf dan hormonal biasanya terjadi seiring dengan proses penuaan. Beberapa alasan mengapa seorang presiden atau wakil presiden sebaiknya berusia 40 tahun ke atas dari perspektif ini adalah: pertama, stabilitas emosional. Seiring bertambahnya usia, ada kecenderungan bahwa kadar hormon yang dapat mempengaruhi stabilitas emosional seperti hormon stres itu dapat mengalami penurunan. Ini bisa berkontribusi pada kemampuan seseorang untuk menjaga ketenangan dan mengambil keputusan yang tenang dalam situasi yang sulit. Berikutnya adalah kematangan neuropsikologis. Proses kematangan neuropsikologis dapat terus berlanjut sepanjang dewasa. Beberapa fungsi otak seperti kemampuan pengambilan keputusan, kontrol impuls, dan pemahaman terhadap konsekuensi jangka panjang dapat terus berkembang seiring bertambahnya usia. Usia yang lebih matang dihubungkan dengan tingkat kematangan dan stabilitas emosional yang lebih tinggi. Ini dapat menjadi aset penting dalam menghadapi tekanan dan krisis yang sering terjadi dalam kepemimpinan suatu negara. Yang berikutnya adalah pengelolaan stres dan tekanan. Sebagai pemimpin negara, terlibat dalam pengelolaan stres dan tekanan yang tinggi adalah bagian yang integral dari suatu pekerjaan itu. Beberapa studi menunjukkan bahwa orang yang lebih tua itu lebih mampu mengelola stres secara efektif. Pengalaman dan pembelajaran hidup yang berikutnya,
Pada usia yang lebih tua, seseorang mungkin telah mengumpulkan pengalaman hidup yang berharga dan terlibat dalam pembelajaran seumur hidup yang dapat membentuk pemahaman mereka terhadap isu-isu kompleks dan menciptakan kerangka pemikiran yang lebih matang. Seiring bertambahnya usia, seseorang cenderung mengumpulkan lebih banyak pengalaman hidup dan profesionalitas. Presiden atau wakil presiden yang memiliki pengalaman yang luas dalam berbagai aspek kehidupan akan lebih mampu mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi oleh negara. Yang keempat adalah koneksi dan jaringan yang kuat. Seorang presiden atau wakil presiden yang sudah berusia 40 tahun atau lebih mungkin telah membangun jaringan dan koneksi yang kuat di berbagai bidang. Hal ini dapat membantu dalam diplomasi dan hubungan internasional. Yang kelima, kemampuan menyatukan berbagai generasi. Presiden atau wakil presiden yang lebih tua lebih memiliki kemampuan untuk menyatukan berbagai generasi karena pengalaman hidup yang melibatkan berbagai periode dan perubahan. Ada beberapa alasan yang mungkin menjelaskan mengapa negara-negara yang sudah tua dan lebih maju itu cenderung memiliki pemimpin yang lebih tua. Beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan adalah pertama, pendidikan dan pengalaman. Negara-negara maju biasanya memiliki sistem pendidikan dan pelatihan yang baik. Pemimpin yang lebih tua mungkin telah menjalani pendidikan yang lebih lama dan mengumpulkan pengalaman yang lebih luas dalam berbagai bidang, baik di sektor publik maupun swasta. Yang kedua, stabilitas politik. Negara-negara maju cenderung memiliki stabilitas politik yang lebih tinggi. Dalam situasi politik yang lebih stabil, pemimpin yang lebih tua mungkin memiliki kesempatan untuk berkembang dan naik ke posisi puncak dalam waktu yang lebih lama. Yang ketiga adalah budaya dan tradisi. Beberapa negara yang lebih tua mungkin memiliki budaya atau tradisi yang menghargai atau menghormati kebijaksanaan yang dianggap terkait dengan usia. Hal ini dapat menciptakan preferensi untuk memilih pemimpin yang lebih tua. Berikutnya adalah jaringan dan koneksi. Pemimpin yang lebih tua mungkin telah membangun jaringan dan koneksi yang kuat selama karir mereka, baik dalam negeri maupun internasional. Ini dapat bermanfaat dalam bidang diplomasi dan bekerja sama antar kelompok atau antar bangsa. Yang kelima adalah kepercayaan publik. Beberapa masyarakat mungkin memiliki kepercayaan lebih besar pada pemimpin yang telah membuktikan diri mereka selama bertahun-tahun. Pemimpin yang lebih tua mungkin memiliki rekam jejak yang lebih panjang untuk dievaluasi oleh publik. Meskipun penting untuk dicatat bahwa usia hanyalah salah satu faktor dan banyak hal lain juga perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi kualitas seorang pemimpin. Misalnya kemampuan kepemimpinan, integritas, pemahaman terhadap isu-isu kontemporer, dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Itu juga merupakan faktor-faktor penting yang tidak hanya tergantung pada usia seseorang. Pemilihan seorang presiden dan wakil presiden harus mempertimbangkan pada kualifikasi, kualitas, kompetensi, dan visi kepemimpinan daripada hanya faktor usia.